Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Adik-adik tahu tidak? Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas itu dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Lalu, mengapa sih harus menghemat kertas? Perlu adik-adik ketahui bahwa kertas diproduksi dengan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun loh. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Semakin banyak kertas yang dibuat, akan semakin banyak juga pohon yang digunakan. Begitu juga dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin pembuat kertas. Tentunya memerlukan energi yang sangat besar juga ya. Sekarang kakak akan bercerita nih, adik-adik tolong dengarkan ya. Budi yang merupakan sepupu Beni sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Ayo, kira-kira menurut adik-adik gimana ya? Ya, benar. Tindakan yang dilakukan oleh Budi tentu tidak boleh ditiru karena dia telah melakukan pemborosan kertas. Seperti yang telah kita ketahui, dalam pembuatan kertas memerlukan energi yang besar dan sumber daya alam yang sangat banyak. Sumber daya alam, terutama pohon, lama-kelamaan akan cepat berkurang, bahkan bisa saja terjadi kelangkaan hingga kepunahan apabila digunakan terus-menerus tanpa memperhatikan kelestariannya. Lalu kira-kira menurut adik-adik, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Ya, ketika kita menghemat kertas, artinya kita telah menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Dengan begitu, kita ikut menjaga bumi supaya setiap orang bisa hidup dengan nyaman. Di sini, kakak memiliki beberapa cara-cara yang bisa adik-adik lakukan untuk menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Yang kedua, teliti saat menulis. Dan yang ketiga, menggunakan kertas ketika benar-benar dibutuhkan. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, dan menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Di sini, kakak memiliki contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam menggunakan kertas. Yang pertama, kita akan berbicara tentang hak setiap orang, yakni menggunakan kertas dan hidup di lingkungan yang nyaman. Kemudian, kewajiban setiap orang, yakni menghemat penggunaan kertas dan menggunakan segala sumber daya alam yang ada dengan bijak dan seperlunya saja.
Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang ya. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Perlu adik-adik ketahui bersama ya, ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Ingat, hemat kertas setiap harinya ya. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Adik-adik tahu tidak? Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Ketika adik-adik di rumah, kita banyak menggunakan energi listrik. Lalu, bagaimana sih penggunaannya secara aman? Ayo kita cari tahu bersama. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Lalu, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Nah, adik-adik perlu ingat ya, bahwa listrik dengan air itu sangat berbahaya. Tahukah adik-adik bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuh adik-adik sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu ya. Saat adik-adik bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin adik-adik membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya adik-adik meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah adik-adik, petir juga mengandung listrik? Maka dari itu, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kakak sampaikan, kita bisa membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Berikut merupakan petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. Yang ketiga, gunakan isolator saat menangani jaringan dan alat listrik. Yang keempat, pastikan voltase perangkat sesuai voltase jaringan. Dan yang terakhir, masuk ke dalam ruangan apabila ada petir. Listrik sangat berguna bagi kehidupan kita, namun kita harus berhati-hati dalam menggunakannya ya. Setelah adik-adik menyimak video pembelajaran pada hari ini, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Yang kedua, apa dampaknya apabila kita memanfaatkan kertas secara berlebihan? Yang ketiga, bagaimana sikapmu bila melihat temanmu yang boros dalam menggunakan kertas? Yang keempat, tuliskan beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat kertas. Dan yang terakhir, tuliskan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu dalam menggunakan kertas. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.